Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Hakikat Cinta ya. Ngopi dulu biar sehat kembali. Dari ABC Min, kalau Tanyun udah end mau bawain novel apa lagi kira-kira? Entah nanti novel atau manhwa ya teman-teman. Karena Mimin juga pengen nyari yang rame ya, yang ya penontonnya tuh nggak cuma 1000 doang gitu ya. Dari Bang Isra, wah makasih banyak ya buat beli obat Min. Nah, jadi gini teman-teman, Mimin tuh 7-8 hari tuh demam ya. Dan ya pastinya tepar teman-teman, libur kerja dan juga nggak bikin video selama itu. Dan makasih banyak yang udah doain. Bang Theo tuh lihat di kolom komentar ya, waduh banyak banget yang doain Mimin. Dan makasih banyak ya buat kalian, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya dimanapun kalian berada, selalu dapat keselamatan ya teman-teman, amin. Oke, langsung saja pada videonya. Yingting menatap mata Tanyun seolah melihat orang bodoh. Segera dia membuang senyum main-mainnya dan berkata dengan dingin, "Sekarang Nona ini akan mengantarmu pergi. Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir sendirian, karena wanita ini pasti akan menangkap tunanganmu Xuan Yuanru dan menghabisinya." Begitu dia selesai berbicara, Yingting memegang pedang di tangan kanannya dan menebas leher Tanyun di bawah. Segera, seberkas pedang raksasa setinggi 1000 kaki dengan celah ruang gelap menebas leher Tanyun. Tidak ada keraguan bahwa jika dia terkena, Tanyun pasti akan mati. Tepat pada saat kritis ini, Tanyun menggunakan seluruh kekuatannya, mengaum seperti binatang buas yang terperangkap. Sumber cahaya. Betul sekali. Ini adalah kekuatan supranatural yang memiliki kemampuan untuk memulihkan luka secara instan, yaitu sumber cahaya. Tiba-tiba, di kekosongan Hongmeng, bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki, memancarkan aura kehidupan yang kaya dan tak tertandingi, muncul di atas tubuh Tanyun. Setelah sumber cahaya pecah, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tanyun. Tepat ketika cahaya pedang Yingting hendak menebas leher Tanyun, tubuh Tanyun telah pulih seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, selama periode ini, beberapa kekuatan suci telah pulih di kolam rohnya. Meskipun ada sedikit kekuatan ilahi, itu cukup bagi Tanyun untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng 2 kali. Tetapi bagi Tanyun, kesempatan untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng 2 kali sudah cukup untuk menghabisi Yingting. Tanyun membalikan tubuhnya ke udara, mengambil langkah dan muncul di atas Yingting. Tangan raksasanya terulur dan berkata dengan tegas, "Canggu, kemarilah." "Baik Tuan." Dengan suara tua, pedang pembantai Dewa Hongmeng naik ke langit dan terbang ke tangan Tanyun. Pada saat ini, melihat Tanyun yang utuh, Yingting sangat ketakutan, sehingga tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. "Nona muda ini akan bertarung denganmu." Yingting membuat pertaruhan putus asa, melepaskan hampir semua kekuatan ilahi di kolam roh, dan menuangkannya ke dalam pedangnya. "Pergilah ke neraka." Yingting memegang pedang dan naik ke udara dengan kecepatan yang begitu cepat, sehingga sulit bagi Tanyun untuk menghindar. Tentu saja, Tanyun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan pihak lain menyerang. Cahaya darah muncul, dan dalam semburan darah, cahaya pedang 600 kaki meletus dari pedang Yingting, lalu menebas kepala Tanyun. Setelah memenggal kepala Tanyun, Yingting kehabisan nafas dan hampir goyah dalam kehampaan. Dia buru-buru mengeluarkan 100 keping Gyo ilahi tingkat tinggi dari cincin. Dan ketika dia hendak melap dan memulihkan beberapa kekuatan terlebih dahulu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, Yingting langsung ngeri. "Maaf mengecewakanmu lagi." Mendengar suara yang familiar, Yingting tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang luar biasa. Dia merasakan pembalikan waktu di belakangnya
Selama pembalikan, kepala raksasa Tanyun yang telah dipotong terbang ke udara dan mendarat di mayat tanpa kepala, lalu kembali normal dalam sekejap mata. Kekuatan magis macam apa ini? Mengapa kamu bisa dibangkitkan dari kematian? Yingting gemetar ketakutan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Bahkan sudah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya itu benar. Mengandung rasa takut di hatinya, Yingting ingin melahap kekuatan suci di batu Kyo di depannya untuk memulihkan kekuatannya. Dia tahu bahwa bahkan jika Tanyun tidak memiliki kekuatan suci, dia dapat dengan mudah menghabisi dirinya sendiri dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Tanyun menggunakan bagian terakhir dari kekuatan ilahi miliknya dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Saat dia mengambil langkah, dia muncul di depan Yingting. Dia meraih leher Yingting dan mengangkatnya. "Tidak, Yang Mulia, jangan habisi aku." Wajah Yingting pucat, matanya dipenuhi ketakutan, dan air matanya jatuh di wajahnya yang menakjubkan. Dia adalah cucu dari Raja Dewa Yingkun, salah satu dari 12 Raja Dewa teratas dari alam Dewa Siyuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti kematian akan begitu dekat dengannya. Di masa lalu, di bawah perlindungan kakeknya, melihat seluruh alam Dewa Siyuan, hampir tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Dia menatap Tanyun dengan air mata dan kesedihan. "Yang Mulia, aku mohon untuk mengampuni gadis kecil ini. Gadis kecil ini salah. Gadis kecil ini bersumpah bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasmu di masa depan. Juga, gadis kecil ini bersedia melayanimu mulai sekarang. Gadis kecil ini masih perawan dan salah satu dari 6 wanita cantik di alam Dewa Siyuan." Mendengar itu, mulut Tanyun melengkung menjadi seringai. "Jika aku tidak memiliki sarana untuk berurusan denganmu, aku yang akan mati. Kamu minta membiarkan aku melepaskanmu sekarang. Apakah menurutmu itu mungkin? Juga, bagaimana jika kamu adalah salah satu dari 6 wanita cantik di alam Dewa Siyuan?" Tanyun berhenti dan tiba-tiba berteriak, "Katakan padaku, mengapa kakekmu memintamu untuk menghabisiku? Raja Dewa tertinggi dari alam Dewa Hongmengmu meminta kakekku untuk membantunya menghabisiku," kata Yingting. "Benar saja bajingan itu." Mata Tanyun sedikit menyimpit. "Raja Dewa tertinggi, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu mati." Setelah berbicara, Tanyun meraih leher Yingting dengan tangan kirinya, membalik tangan kanannya, dan memukul dadanya. "Aku ingin kamu mengalami rasa sakit yang baru saja aku alami." Segera, dada Yingting runtuh, organ-organ dalamnya terluka parah, 7 lubang berdarah, dan tubuh lembut berkedut. Dia memandang Tanyun, matanya yang berlinang darah dan air mata menunjukkan keengganan. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara lemah, "Jika aku tidak ceroboh, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Tanyun, aku mengutukmu untuk mati." Pada saat ini, Yingting tahu bahwa Tanyun tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya bisa bertarung dengan kata-kata. Mata Tanyun berkilat tajam, dan tepat saat dia akan berbicara, dia mendengar suara cemas Wan Yuanro di istana bawah tanah. "Tanyun, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Tanyun tampak khawatir. "Bagaimana denganmu, Rower? Apakah kamu terluka? Juga, apakah kamu menangkapnya?" "Kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya menderita beberapa luka kulit saat menangkapnya." Suara Xuan Yuanro terdengar lagi. "Tanyun, Si Yin dan Si Min akan segera datang. Kamu dengan cepat membuka celah di formasi pedang, dan biarkan aku masuk dan membantumu menghadapinya." "Tidak, aku sudah menangkapnya." Setelah Tanyun mengatakan itu, 11 pedang Dewa Hongmeng dan pedang pembantai Dewa Hongmeng yang dikerahkan dalam formasi terbang di antara alis mengambang di kedalaman pikirannya. Setelah menyingkirkan formasi pedang, Tanyun menyingkirkan armor Dewa Abadi. Tangan kanannya tiba-tiba menyentuh alis Yingting, dan kolam spiritualnya dipenjara. Dengan jentikan tangan kirinya, Tanyun membanting Yingting ke lantai pertama pagoda Ling Xiao. Tanyun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat penampilan Xuan Yuanro, hatinya terpelintir seperti pisau. Pada saat ini, dada, punggung, lengan, dan kaki Xuan Yuanro ditutupi dengan puluhan luka pedang dengan tulang yang terlihat dalam.
dan darah mengikis rok panjangnya. Di tangan kiri Xuan Yuanru, dia memegang Fang Lingzi yang sedang sekarat, dan di tangan kanan, seorang pemuda yang juga sekarat. Pemuda itu Rana Raja Suci tingkat 9. "Rower, ada apa?" Tanyun berlama-lama di depan Xuan Yuanru dan bertanya dengan sedih. Xuan Yuanru memandang pemuda di tangan kanannya dan berkata, "Dia berasal dari alam dewa Xiyuan. Aku bertemu dengannya dalam perjalanan untuk menghabisi Fang Lingzi. Untungnya, dia hanya Raja Suci tingkat 9 biasa, dan aku masih bisa mengatasinya." Mendengar ini, Tanyun memandang pria yang Xuan Yuanru pegang di tangan kanannya. Ledakan kemarahan muncul, wajahnya muram dan menakutkan. "Rower, apakah dia yang menyakitimu?" Xuan Yuanru mengangguk. Tanyun menjambak rambut pria itu dengan tangan kirinya dan menarik kepalanya ke atas. Cakar 5 jari tangan kanannya menutupi wajah pria itu, dan kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan. Pria itu menjerit lemah, tulang pipinya cacat, dan Tanyun melemparkannya ke tanah dan menginjak lengan dan kaki pria itu dengan kakinya. Setelah itu, Tanyun melemparkan pria itu ke pagoda Ling Xiao, dengan lembut membelai wajah pucat Xuan Yuanru, dan berkata dengan lembut, "Mari kita masuk dulu ke pagoda Ling Xiao untuk pulih dari cedera, lalu menemukan benih api dan keluar." Xuan Yuanru mengangguk dan tersenyum. Dia dan Tanyun memasuki pagoda Ling Xiao. Tanyun datang ke lantai 4 dan Xuan Yuanru memasuki lantai 5. Keduanya duduk bersila sambil memulihkan diri dari luka-luka mereka. Mereka mengeluarkan potongan-potongan gio ilahi tingkat tinggi untuk memulihkan kekuatan mereka. Waktu di dunia luar, beberapa saat kemudian, Tanyun yang mengenakan jubah ungu melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao. Tanyun menunggu Xuan Yuanru selama 2 saat sebelum Xuan Yuanru melangkah keluar. Setelah Tanyun menyingkirkan pagoda Ling Xiao, dia memimpin Xuan Yuanru ke kedalaman istana bawah tanah. Setelah mencapai bagian terdalam dari istana bawah tanah, Tanyun melihat sekeliling dan melihat 2 benih api di bawah batu di kedalaman. Api pertama setinggi lebih dari 300 kaki, bersinar dengan warna ungu merah, dengan atribut api tinggi tingkat 10, yaitu Sitian Senshuo. Yang kedua setinggi 500 kaki dan bersinar merah. Tidak buruk. Ketika Tanyun tersenyum puas, tiba-tiba setetes air jatuh. Tanyun mengerutkan kening, dan Xuan Yuanru menatap dinding batu di atas gua, dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat di dinding batu yang tidak rata, binatang Raja Suci tingkat 4 setinggi 300 kaki, dengan sepasang mata menatapnya. Matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya yang besar gemetar. Seluruh tubuh laba-laba berwarna ungu, dan keringat menetes dari dahinya. Dia mengeluarkan suara wanita yang lemah. "Halo, jika kamu menginginkan benih api, ambil saja, dan tolong jangan sakiti aku. Laba-laba api, apakah aku menakutkan?" Tanyun bercanda. Laba-laba api mengeluarkan kata-kata manusia, dan suaranya cukup menyenangkan. "Iya, itu benar. Aku tidak perlu menyakitimu, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun atau binatang apapun tentang apa yang kamu lihat hari ini," kata Tanyun. "Baiklah." Saat laba-laba api berbicara, dia berubah menjadi seorang gadis dengan rok ungu. Dia terlihat sangat cantik dan menatap Tanyun dengan lemah. "Terima kasih karena tidak menghabisiku." Segera dia bersumpah sekaligus. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku mengambil benih apimu. Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku tidak akan menyia-nyiakannya." Tanyun berkata, "Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Jika aku memilikinya, aku bisa menebusnya untukmu." Gadis berbaju ungu itu berpikir sejenak. Matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. "Aku ingin meninggalkan tempat gelap ini. Bisakah kamu membawaku keluar?" "Tidak masalah," kata Tanyun setelah memikirkannya. "Bagus sekali." Gadis berbaju ungu itu sangat senang. Matanya benar-benar berlinang air mata. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan dunia luar. "Aku akan membuatmu bahagia." Tanyun tersenyum sedikit dan mengeluarkan pagoda Ling Xiao. "Pergilah ke lantai 2, dan aku akan membawamu pergi ketika saatnya tiba." "Ya, terima kasih banyak untuk dermawanku." Setelah gadis berbaju ungu melangkah ke pagoda Ling Xiao,
Tanyun membawa pagoda Ling Xiao ke telinganya. Segera, si Tian Shensu dan Tian Su Shenchan dimasukkan ke cincin ilahi, dan baru kemudian Xuan Yuanru memimpin keluar dari istana api. Dalam perjalanan ke sana, Xuan Yuanru berkata, "Mengapa kamu membantunya keluar dari sini?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Karena dia tidak buruk, matanya sangat jernih. Aku bisa melihat kebaikan di hatinya." Di luar istana bawah tanah yang menyala-nyala, Li Xiyin mendongak dan melihat dengan cemas ke pintu masuk istana bawah tanah. "Kakak, Jing Yun dan Xuan Yuanru telah masuk selama hampir 1 jam. Mengapa mereka belum keluar?" "Tidak, aku tidak nyaman. Aku ingin masuk dan melihat. Bagaimana jika dia dan Xuan Yuanru bukan lawan para musuh?" Tepat ketika Li Ximin hendak menghentikannya, Tanyun dan Xuan Yuanru terbang keluar dari istana api. "Kalian akhirnya keluar. Kami khawatir setengah mati." Li Xiyin menatap Tanyun dengan senyum di wajahnya, dan kekhawatirannya sebelumnya menghilang. "Jangan khawatir, bukankah kita keluar dengan aman?" Tanyun berkata sambil tersenyum. Li Xiyin bertanya, "Bagaimana dengan 70 orang itu?" "Aku sudah memenjarakan mereka semua." Begitu Tanyun mengatakan ini, mata Li Xiyin dan Li Ximin melebar dan mereka terkejut. Kedua saudara dan saudari itu tahu bahwa Tanyun dan Xuan Yuanru lebih unggul dalam kekuatan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar dapat menangkap 70 Raja Suci hidup-hidup. Setelah itu, Tanyun memberitahu kedua saudara dan saudari itu bahwa dia juga dalam situasi hampir mati. Kedua saudara dan saudari itu diam-diam berkeringat dingin. "Apakah kamu sudah menemukan benih apinya?" Li Xiyin bertanya. "Ya, aku menemukannya." Tanyun berkata, "Ini adalah api tingkat 10 dengan 2 atribut api. Itu sangat bagus. Aku datang ke sini dengan tidak sia-sia." Bibir merah Li Xiyin terbuka ringan dan bertanya, "Selanjutnya, kemana kita akan pergi?" Tanyun berkata pelan, "Aku menemukan laba-laba api di istana bawah tanah. Aku belajar darinya bahwa hampir tidak ada harta karun di jurang menelan kecuali benih api. Adapun keberuntunganku, aku menemukan baju besi itu. Dia juga memberitahu aku bahwa ada benih api di beberapa tempat. Aku berencana untuk pergi dan mencari tahu." Mendengar hal itu, kedua kakak beradik itu langsung menyatakan pendiriannya dan menemani Tanyun ke sana. Bahkan bagi kedua kakak beradik itu, mereka tidak peduli jika mereka tidak mendapatkan senjata. Dengan status mereka, tidak ada kekurangan senjata sama sekali. Alasan mengapa mereka memasuki jurang menelan dewa yang ganas adalah karena rasa ingin tahu. Itu benar, itu hanya rasa ingin tahu. Bagaimanapun, jurang menelan adalah ruang dan waktu independen yang selamat dari bencana alam semesta terakhir. "Kemana kita mau pergi sekarang ini?" tanya Li Xiyin. Tanyun berkata, "Ayo pergi ke gunung es dan salju, di mana seharusnya ada benih api atribut es." Setelah itu, Tanyun mengeluarkan perahu, mengemudikannya untuk membawa ketiga orang itu ke udara, dan melesat pergi seperti kilat ke arah timur laut. Dalam perjalanan, Tanyun mengirim transmisi suara pada Xiao Longse. "Penatua Xiao, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gunung es dan salju?" "Sekitar 1 tahun." Xiao Longse berkata melalui transmisi suara. "Ada kera emas di gunung es dan salju. Dia adalah binatang Raja Suci tingkat 6 100.000 tahun yang lalu. Dengan kecepatan kultivasinya, dia masih di ranah Raja Suci tingkat 6. Hanya saja dia sulit untuk dihadapi." Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Mohon maaf kalau nanti belum bisa tiap hari kayak sebelumnya. Ini Mimin buat kayak gini gila guys, malah banyak cut-cutnya ya, nggak kayak biasanya. Dan ya malah suhu badan Mimin jadi naik lagi, batuk-batuk ya. Padahal sebelum buat tuh enak guys ya, udahlah ya. Mohon doanya aja teman-teman biar kayak sebelumnya kita bisa, padahal niatnya habis lebaran tuh ngepush ya, malah ya gimana lagi teman-teman, tetap semangat ya. Ditunggu aja, kalau memang udah sembuh Min pengen ngegas aja biar cepet kelar ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.